President Prabowo, a very incredible man, of Indonesia. President. Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Salam Nusantara. Malam ini kita berjumpa lagi tentunya bersama saya Doni The Kaiser yang akan mengajak Anda untuk berbincang, berdiskusi terkait dengan topik aktual. Ini dia, Merah Putih. Indonesia ikut ambil bagian dalam KTT perdamaian yang berlangsung di Mesir. Merah putih berkibar dan nama Presiden Prabowo Subianto lantang terdengar di forum internasional itu. Bahkan Presiden Amerika Serikat memanggil, menyapa dan memuji Presiden Republik Indonesia itu. Nah, inilah sebuah momentum dan kesempatan yang harus kita manfaatkan untuk ikut ambil bagian dalam mewujudkan perdamaian di Palestina, khususnya di Gaza. Pemirsa, malam ini kami ajak Anda untuk membahas terkait tentang misi Prabowo bawa damai di Gaza. Bisa titik, bisa tanda tanya. Ini yang akan kita diskusikan malam ini. Tentunya kami sudah menghadirkan narasumber yang menjadi panelis dalam program Merah Putih edisi malam ini. Saya perkenalkan, sebelah kanan saya wajahnya sudah tidak asing lagi, sering juga berdiskusi dengan saya. Beliau adalah sukarelawan Global Semut Flotilla, Maimun Herawati. Bu Maimun, apa kabar? Alhamdulillah, terima Sehat, kasih. Ibu? Alhamdulillah sehat. Terima kasih bersama kami. Boleh kasih tepuk tangan? Kemudian di sebelahnya, ini juga luar biasa, seorang sosok yang kalau kita berbicara tentang Timur Tengah, narasinya sangat hebat, dahsyat dan dalam. Pengamat Timur Tengah, Mustafa Abdul Rahman. Pak Mustafa, apa kabar? Baik-baik. Sehat Pak ya? Jangan lupa mikrofonnya Pak. Oh. Salah tangan Pak. Siap. Iya, terima kasih sudah bersama kami. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Mustafa Abdul Rahman. Dan untuk mendiskusikan topik ini kita harus melihat dari perspektif hubungan internasional. Sudah bersama kami seorang guru besar hubungan internasional dari Universitas Pelita Harapan, Profesor Alex Jemadu. Prof Alex, apa kabar? Baik, Pak Denny. Sehat Prof? Selalu. Terima kasih bersama kami. Kita berikan tepuk tangan untuk Prof Alex. Dan kita juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan wakil rakyat kita, anggota Komisi 1 DPR RI, Oleh Soleh. Pak Soleh, apa kabar? Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Soleh, terima kasih sudah bersama kami malam ini. Ya, Saya sih berharap sama-sama. kapan-kapan Bapak bisa hadir di studio nih, buat bareng ngobrol Pak ya. Kopinya enak gak? di studio? Enak Pak, kopinya NTV, kopi Toba Pak. Siap. Kalau kopinya enak saya datang. Asik ya, utang Pak. Terima kasih Pak Soleh. Ya, Ya, baik. sama-sama. Dan untuk membahas diskusi kita malam ini juga, saya tidak hanya bersama narasumber, sudah hadir juga teman-teman kita dari berbagai kalangan, berbagai golongan, ada teman-teman aktivis ya, bersama Ibu Maimun ya, hadir ya. Kemudian ada juga teman-teman pecinta broadcasting ini dari Komunikasting. Boleh kita kasih tepuk tangan. Halo semuanya, apa kabar? Ya, memang beda kalau orang senyum itu tapi tahu disorot kamera ya. Setidaknya tanda bahwa malam ini pamit ke studio NTV itu benar ya. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir bersama kami. Dan mari kita segera mulai diskusi. Kita simak dulu tayangan yang berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT Perdamaian Sharm el-Sheikh di Mesir pada Senin 13 Oktober 2025. Forum ini mempertemukan sejumlah pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza. Kedatangan Prabowo Subianto disambut hangat dan akrab oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Ada yang juga menarik dan mencerminkan persahabatan antara dua pemimpin negara ini saat sesi foto bersama. Ya, Trump dan Prabowo kompak mengacungkan jempol ke arah kamera. Gestur sederhana ini menjadi simbol menarik yang mencerminkan hubungan pribadi dan komunikasi yang cair, terutama dalam penyelesaian konflik sebelum penandatanganan kesepakatan perdamaian. Trump juga memuji Prabowo sebagai sosok yang menakjubkan dalam diplomasi perdamaian di Gaza di hadapan para kepala negara dan delegasi internasional. Trump bahkan langsung mengundang Prabowo untuk maju ke podium untuk memberikan sambutan. Thank you very much. Also with us is President Prabowo, a very incredible man of Indonesia. President, come on. Namun Presiden Prabowo menolak secara halus dan hanya melangkah maju untuk menjabat tangan Trump. Momen ini menjadi sorotan karena memperlihatkan keseimbangan antara kehormatan diplomatik dan kebijaksanaan pribadi dalam pergaulan antar negara. Di tengah sorotan dunia terhadap isu Gaza, kehadiran Prabowo dan apresiasi dari Trump menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang dihormati dalam upaya perdamaian global. Tim jurnalis NTV melaporkan. Jangan lupa saksikan kami juga di live streaming melalui YouTube channel kami di Official Nusantara TV. Silahkan like, share, subscribe, dan Anda bisa menuliskan komentar atau pertanyaan terkait dengan topik diskusi kita malam ini. Mari kita mulai berdiskusi. Saya ke Pak Soleh dulu. Pak Soleh, dari perspektif politik, apa yang bisa Anda sampaikan kehadiran Presiden Prabowo di KTT ini dan apa untungnya bagi Indonesia? Banyak sekali nilai positif dan tentunya performa Indonesia hari ini semakin dipercaya oleh dunia. Yang pertama tentu Indonesia bukan hanya jadi penonton, tetapi betul-betul sebagai pelaku pelaku dalam rangka menciptakan perdamaian dunia. Yang kedua, bahwasanya kehadiran Pak Presiden dan tentu sikap politik Indonesia yang negaranya mayoritas Muslim ini sangat diperhitungkan. Yang ketiga, bahwa nilai diplomasi kita semakin hari semakin meningkat. Kemudian yang keempat, bahwasanya trust kepada Pak Prabowo dalam hal ini tentu Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Nah, ini 4 hal ini saya rasa ini sangat tercermin satu dari narasi Pak Presiden Prabowo di berbagai kesempatan, baik di PBB, di rapat-rapat kecil dengan OKI, juga dengan negara-negara BRIC dan yang lain-lain bahwasanya Pak Presiden senantiasa menyelipkan bahwa kunci daripada kemajuan ataupun kesejahteraan bersama kuncinya adalah keamanan dan perdamaian. Nah, oleh sebab itu saya rasa ini tidak perlu ada narasi-narasi lain. Ketika ada sebuah pembicaraan yang bocor, yang hari ini viral di media sosial, kita harus berhusnudon bahwa Pak Presiden memahami dan tentunya dia juga tahu bagaimana cara bersikap, cara menentukan kebijakan dalam rangka menciptakan perdamaian dunia ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa kedekatan hari ini Donald Trump, kalau boleh saya memandang, Donald Trump mungkin sudah mulai rasa ketakutan. Karena memang hari ini Israel sendiri sudah mencatut nama beliau di billboard, sudah mencatut di media-media Israel bahwa akan ke Israel. Nah, ini ada sebuah ketakutan
tanda petik ya ketakutan. Karena memang Pak Presiden juga sangat lihai bermain politik luar negerinya. Dia dekat dengan Tiongkok, dengan Cina, dia dekat juga dengan Rusia, dia juga dekat dengan Timur Tengah, dan bahkan dia juga dekat dengan Korea yang semua bersahabat gitu kan. Semua bersahabat. Tidak ada satu belahan dunia yang tidak menerima Pak Presiden Prabowo. Sehingga ketika disebut nama Pak Prabowo, semua riuh dengan applause, tepuk tangan, dan stand up. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus bersyukur dan hilangkan perspektif negatif kepada Pak Presiden. Tetapi mari kita bangun optimisme. Walaupun pada dasarnya saya secara pribadi dan tentunya secara kelembagaan sampai saat ini bahwa kita belum yakin dan percaya 100% kepada komitmen Israel. Satu pihak bahwa betul jangan hanya Israel yang terus dipropagandakan merdeka sementara Palestina masih tetap dalam ketidakpastian. Nah, oleh sebab itu, menuju kepastian 100%, tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, mari kita dukung langkah Prabowo untuk mewujudkan Palestina merdeka 100%. Oke, itu pendapat Pak Soleh. Tapi kalau dari perspektif Bu Maimun sendiri, Anda melihat lebih banyak untungnya atau ruginya bagi perjuangan Palestina ketika Presiden kita hadir di forum itu? Sebenarnya kalau kita mau bertanya kepada orang Gaza sendiri, apa pengaruh dari KTT yang kemarin terhadap mereka, bagi mereka penghentian bom datang untuk membunuh itu sesuatu yang bagus. Karena ada masa jeda untuk menarik nafas, tidak lagi diikuti oleh drone 24 jam. Adapun kemudian Indonesia dan keberpihakan bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia kepada Palestina itu juga dicatat dan itu dimulai sejak lama. Bahkan kalau kita lihat Ibu Retno sebelum Pak Sugiono itu sudah bersaksi di pengadilan ICJ yang kemudian keluar keputusannya bulan Juli 2024. ICJ International Court of Justice mengatakan Israel bersalah melanggar undang-undang, melanggar hukum internasional dengan apa yang mereka lakukan di tepi barat dan Gaza. Jadi terlepas dari ada beberapa kalimat yang saya rasa kita perlu perhatikan dengan baik, secara umum apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, bangsa Indonesia sampai ke Gaza dan mereka merasa orang Indonesia sangat peduli dengan Palestina. Oke, Prof. Alex, catatan Anda. Ya, saya melihat kehadiran Presiden Prabowo di sana, kehadiran Indonesia di dalam KTT itu memberikan suatu keuntungan yang besar bagi standing Indonesia di dalam diplomasi global, terutama terkait dengan persoalan di Gaza ini. Jadi saat ini kalau kita ikuti perkembangan bagaimana Presiden Prabowo terlibat di dalam keseluruhan proses itu, beliau telah mencapai suatu momentum, Pak Doni, dalam pengertian sudah mencapai satu tahap point of no return. Karena dunia internasional, Trump dalam hal ini, mengakui pentingnya keterlibatan Pak Prabowo, Indonesia, di dalam memberikan suatu legitimasi sosial terhadap proses penyelesaian konflik itu. Dan itu memang beralasan banget. Jadi di dalam proses resolusi konflik, penyelesaian konflik dalam hubungan internasional itu ada 3 tahapan, Pak Doni. Ya, yang pertama itu tahap peacemaking. Tahap yang kedua itu peacekeeping. Dan tahap yang ketiga nanti itu adalah peace building. Nah, saat ini itu masih berada di tahapan peacemaking. Penghentian pemboman, penghentian kekerasan, sepertinya itu sudah sedang dilewati saat ini. Pembebasan para sandera, pengembalian jenazah dan lain sebagainya sedang berjalan, ada beberapa hambatan, tapi kelihatannya itu sudah mulai berjalan ya. Nah, itu yang namanya peacemaking. Apakah Indonesia dibutuhkan keterlibatannya di situ? Jelas Presiden Prabowo sudah menghadiri KTT di Mesir. Di Mesir, Egypt ya. Dia sudah hadir di situ menunjukkan bahwa Indonesia terlibat di dalamnya.
Nah, selanjutnya nanti, dan ini tahap yang saat ini sedang diharapkan oleh semua pihak supaya bisa berlangsung nanti, itu adalah peacekeeping. Nah, di dalam peacekeeping, kalau kita lihat di dalam 20 butir dari Presiden Trump itu, telah ditetapkan adanya nanti satu pasukan internasional untuk menstabilisasi. Nah, kenapa itu dibutuhkan? Karena tahap itu diperlukan untuk nanti pemerintahan transisi itu, yang berasal dari berbagai kalangan, juga dipimpin oleh Presiden Trump, akan mempersiapkan menuju kepada Palestina merdeka. Nah, itu yang kita harapkan. Karena titik itu yang menjadi tujuan kita supaya two-state solution itu terwujud. Nah, tetapi untuk sampai ke sana itu kita harus realistis saja. Sangat tidak mudah. Ya, sangat dibutuhkan. Tidak mudah bukan tidak bisa kan? Bukan berarti tidak bisa, ya, bukan berarti impossible. Sudah dibukakan jalan. Nah, kita mengharapkan, ya, di dalam penyelesaian konflik ini ada pembagian tugas dari keempat pemimpin yang menandatangani itu. Oke? Nah, kita berharap supaya Presiden Trump menekan ambisinya Netanyahu, ya. Karena hanya Trump yang bisa menekan Netanyahu. Karena semua pihak ini berpotensi untuk mengembalikan ini back to square one, ya, kembali ke titik nol, dan kita tidak berharap itu terjadi. Jadi Presiden Trump tugasnya, kita terus terang aja, dia harus menekan dan menahan Netanyahu. Sedangkan ketiga pemimpin negara yang lain bisa mengendalikan Hamas, gitu ya, supaya apa yang disepakati di dalam dokumen yang sudah ditandatangani itu bisa berjalan, dan tadi tiga tahapan yang saya bilang itu peacemaking, peacekeeping, dan peace building bisa terlewati, dan sesudah itu kita sudah bisa berbicara tentang suatu negara Palestina merdeka yang kita cita-citakan. Anda itu konteksnya adalah two-state solution. Ya, begitu. two-state solution menuju Palestina merdeka. Oke, sebentar.